Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kematian merupakan hal yang pasti datang. Tak pandang siapa, kapan, di mana, dan bagaimana kondisinya ketika ajal menjemput. Tidak ada satupun yang bisa menghindar darinya. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, serta tekan tombol lonceng notifikasi agar channel ini selalu berkembang. Terima kasih. Kematian adalah sebuah jembatan yang menghubungkan dua kehidupan, yaitu kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dunia adalah tempat kita menanam bekal menuju kehidupan yang kekal dan abadi. Apa yang akan kita panen di akhirat merupakan hasil apa yang kita tanam semasa di dunia. Manusia merupakan salah satu makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Manusia diberikan hati dan naluri sebagai pangkal perbedaan dari makhluk yang lainnya. Pada dasarnya, semua ciptaan Allah itu binasa atau akan binasa. Misalnya alam semesta ini, dia akan mengalami kebinasaan pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, dan itu menjadi rahasia besar ilahi. Sama halnya dengan kita. Kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, pada hakikatnya juga akan menemui masa perpisahan kita dengan alam dunia ini. Oleh karena itu, kita sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah yang paling tinggi derajatnya, diwajibkan untuk selalu bersiap-siap untuk menyongsong hari berpisahnya dengan alam dunia ini. Karena semua manusia di bumi ini tidak ada yang tahu persis kapan dan di mana kita akan mengalami perpisahan dengan alam dunia ini. Sakaratul maut adalah kedahsyatan, tekanan, dan himpitan kekuatan, kematian yang mengalahkan manusia dan menguasai akal sehat. Perkara benar adalah perkara akhirat, sehingga manusia sadar, yakin, dan mengetahuinya. Ada yang berpendapat al-haq adalah hakikat keimanan, sehingga maknanya menjadi telah tiba sakaratul maut dengan kematian. Sebelum kematian menghampiri kita, kita akan menghadapi yang namanya sakaratul maut. Secara etimologis atau sakaratul maut berasal dari bahasa Arab, yaitu sakarat dan maut. Sakarat dapat diartikan dengan mabuk, sedangkan maut berarti kematian. Dengan demikian, sakaratul maut berarti orang yang sedang dimabuk dengan masa-masa kematiannya. Sakaratul maut merupakan kondisi pasien yang sedang menghadapi kematian dan harapan tertentu untuk meninggal.
Kematian merupakan kondisi berhentinya pernafasan, nadi, dan tekanan darah, serta hilangnya respon terhadap stimulus eksternal. Ditandai dengan terhentinya aktivitas otak atau berhentinya fungsi jantung dan paru-paru secara menetap. Sakaratul maut dan kematian merupakan dua istilah yang sulit untuk dipisahkan, serta merupakan suatu fenomena tersendiri. Kematian lebih ke arah suatu proses, sedangkan sakaratul maut merupakan akhir dari kehidupan. Tentang keadaan orang yang sekarat dan tentang apa yang dirasakan berupa kengerian serta rasa sakit yang sangat dahsyat. Mudah-mudahan Allah meneguhkan kita dengan ucapan yang teguh, yaitu kalimat tauhid di dunia dan akhirat. Ruh akan dicabut dari jasadnya hingga sampai di tenggorokan. Kemudian keadaan yang dahsyat dan ngeri tersebut disusul oleh keadaan yang lebih dahsyat dan lebih mengerikan. Kecuali bagi orang-orang yang dirahmati Allah Ta'ala. Kedua betisnya bertautan, lalu meninggal dunia. Kemudian dibungkus dengan kain kafan setelah dimandikan. Mulailah manusia mempersiapkan penguburan jasadnya. Sedangkan para malaikat mempersiapkan ruhnya untuk dibawa ke langit. Masa tua adalah masa-masa untuk mengakhiri kehidupan manusia secara alami. Jika tidak, maka setiap upaya untuk memperpanjang hidup akan memberikan banyak penyebabnya. Misalnya, terserang penyakit atau mengalami kecelakaan. Karena setiap usaha untuk mencapai keabadian bertentangan dengan alam. Meskipun menghabiskan miliaran dolar untuk dapat berumur panjang, tetap saja tidak akan membuahkan hasil dan manfaat. Sahabat yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita dianjurkan untuk mempersiapkan diri menghadap kematian dengan mengerjakan amal soleh dan menjauhi larangannya. Segeralah bertobat dengan memenuhi syarat-syaratnya, yaitu melepaskan diri dari dosa, menyesal atas dosa yang dilakukan, dan bertekad untuk tidak mengulangi, serta mengembalikan kezaliman yang dilakukan kepada orang yang berhak. Demikian penjelasan mengenai tentang menghadapi kematian. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.